agak berbeda teknisnya tuh. Misalnya kunut, kalau Syafi'i, kalau Hambali tidak kunut. Itu. Hanya jadi itu. Jadi jangan belajar sama saya. Itu yang bilang ulama Hambali sendiri. Baru yang ceritakan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ceritakan. Kau belajar sama ulama yang semazhab denganmu. Tuh. Nanti sudah kuasai itu, silakan kau perbandingan mazhab dengan mazhab yang lain, boleh. Kalau mazhab Syafi'i belum kuat, terus masuk ke yang lain-lain, akhirnya campur. Lima dia campur jadi bingung. Nah, ulama sudah mengatakan kalau mau belajar perbandingan mazhab, satu mazhab ini sudah kokoh, sudah kuat baru silakan. Nah, kitab-kitab kayak Fiqih Sunnah itu kan semacam perbandingan mazhab. Kurang layak dibaca oleh orang pemula atau yang masih belum menguasai secara matang mazhab Syafi'i, mazhab tertentu ya, bukan Syafi'i. Itu nanti bingung gitu. Akan banyak beda dengan yang kitab Syafi'i, kitab Hambali, kitab Hanafi, karena memang tidak konsep mazhab. Di situ dia khusus kita tarjih sendiri. Fiqih Sunnah, Said Sabiq nggak dianjurkan dibaca pemula. Kalau sudah kelasnya ulama boleh, ya kan, untuk ditarjih dia apa. Ada Mizanul Kubro, Abdul Wahab Sya'roni juga begitu. Kopi. Ada kopi, Masya Allah. Ada di sini. Itu jadi. Terima kasih banyak. Kopi ini bahasa Arab kan kahwa. Ya. Iya, pakai kof tuh kahwa. Orang bilang gahwa. Itu zaman dulu kahwa itu haram. Jadi bahasa kahwa, karena kahwa yang ada di zaman dulu itu khomar. Dia bahasa saja. Jadi kalau kita baca kitab-kitab klasik ulama itu diharamkan kahwa, diharamkan. Gimana kalau kopi haram? Padahal zaman itu kan kopi belum ada. Kopi ini kan baru, zaman Nabi juga tidak ada. Sekarang ada, belum ada di zaman Nabi. Gak ada hadis bahas kopi. Ada sufi mimpi saja, mimpi ketemu Nabi, terus minta hadis dari Nabi. Nabi jelaskan ini fadilah kopi begini-begini. Ya, cuma mimpi kan jadi perdebatan tuh. Imam Syatibi mengatakan mimpi gak boleh jadi hukum. Iya, kalau mimpi jadi hukum, enak kan Islamnya punya syariat macam-macam. Rusak. Ini punya mimpi begini, ini syariatnya begini, rusak. Kayaknya dilarang tuh mimpi jadi hukum. Tapi kecuali mimpinya itu dia punya hukum sudah ada. Atau mimpi yang begitu di kota boleh. Gitu. Kalau mimpi-mimpi amalan, ya itu pribadi gak boleh dipublikasi. Rusak syariat, rusak. Bisa bayangkan kalau semuanya berdasarkan mimpi Nabi atau mimpi dapat ini. Nah, dia buat hukum masing-masing sesuai mimpi. Hanya syariat ini rusak. Jadi kahwa ini dulu khomar. Dia punya bahasanya, kopinya belum ada. Iya. Nah, sekarang dia berkembang jadi nama kopi. Tuh. Dari kata kuat. Kahwa, iya. Soalnya kalau orang-orang sufi suka minum kopi, bisa begadang ibadah malam-malam. Udah minum. Gitu. Bukan kopi kuat. Kopi pertama dari Yaman. Dari Yaman. Jadi dulu ada orang peana juga hilang, jin jaga bawa lari. Dia cerita nih sejarah kopi. Akhirnya ini ulama, masyarakat datang mengadu. Ini orang soleh, orang wali, As-Sazili. Bagaimana nih tuh punya anak-anak banyak yang hilang. Ada jin yang ngambil. Akhirnya dia istikharah, sholat istikharah, minta sama Allah kasih solusi bagaimana. Nah, mimpi ketemu Nabi, dapat isyarat suruh tanam satu pohon
di rumah mereka masing-masing. Maka dia cari itu pohon itu. Cari. Yang cari ulama ini. As-Sazili, kalau dia nama awal, saya lupa. Nama belakangnya saya ingat. As-Sazili. Bukan Abu Hasan As-Sazili, lain. Hanya dia cari dapat pohon itu. Kopi. Pohon kopi itu. Ditanam. Suruh ini warga tanam. Ternyata mereka tanam itu tumbuh itu. Tumbuh keluar tuh dari biji kan. Nah. Kalau dia coba sudah. Ini biji ini coba dibuat. Jadilah kopi. Baru tersebar ke Eropa. Tersebar. Pertama kali yang Eropa yang kasih populer itu Italia. Iya. Kayaknya namanya Espresso. Iya. Kafe. Kafe dari kata gahwa. Dong lahajanya susah di sana. Bilang gahwa susah deh. Gafe. Iya. Jadi coffee. Iya. Itu dari kata gahwa. Saya punya buku ada tentang Risalatus Syahi wa Gahwa. Risalah tentang teh dan kopi. Itu bahas sejarah teh dan kopi. Iya. Kalau rokok juga itu masuk di kitab itu juga ada. Kalau rokok dapat di Amerika sana, Amerika Latin, zaman Columbus, di Philadelphia. Lewat situ kok ada pulau, orang-orang Indian pagi itu bawa asap. Apa dia bilang obat? Oh ini obat sudah. Bawa ke Eropa. Waktu itu Daulah Islam Utsmaniyah di Turki. Dan dapat informasi orang Eropa semua sebagai itu. Obat katanya. Oh sudah kalau dia bilang obat, khalifah resmi buat pernyataan ambil semua bawa ke Turki. Ini jadi obat. Nah, ternyata di Turki udah menjadikan itu obat, di jalan-jalan orang isap semua tembakau. Ternyata banyak yang sakit batu-batu. Ini obatnya diperiksa. Oh ternyata tabib di sana periksa bukan obat ini, ada efek samping penyakit. Nah, ulama jadi beda pendapat di situ. Yang di Turki waktu itu. Tapi mayoritas waktu itu di Turki dia masih haram. Nah, khalifah terlanjur sudah sebar. Nah, hanya dirubah hukum. Siapa yang isap rokok di jalan dapat hukuman cambuk. Nah, itu di buku namanya The History of Tobacco, nama buku. Bahasa Inggris ya. Tabak. Iya, sejarah tobacco. Tembakau ya dia. Itu ada bilang apa? Tembakau katanya kunci setan. Ada riwayat lemah. Lemah. Diperselisihkan oleh ulama. Ya, tapi ulama yang lain meyakini. Ya karena sudah ini rokok ini kan ada yang haram mutlak. Ada yang makruh. Tuh. Ada yang mubah. Tuh. Kalau di kitab Zabidi itu hukum merokok ada 5. Tuh. Bisa hukumnya sunnah. Saya kaget waktu saya baca. Merokok sunnah. Bagaimana? Ya di situ dikatakan kalau dokter memeriksa seorang pasien, dia punya penyakit. Ternyata ada penyakit sekarang itu, dia bisa dihilangkan dengan isap rokok. Maka itu dianjurkan merokok waktu itu saja. Supaya jangan merokok lagi. Itu dia kayak resep dokter tuh. Jadi kalau sakit. Tiga dari 5 terus tuh. Ada yang dia hukumnya haram. Kalau dia jelas ya dengan itu memudaratkan dia. Ada yang mubah. Dia daya tahan tubuh kuat. Jadi dari medis bilang karena rokok juga terhadap pengaruh yang apa. Itu boleh-boleh saja. Nah, ada yang mengatakan makruh. Makruh yang umumnya begitu. Jadi di kitab Zabidi itu hukum rokok 5. Sesuai dengan hukum fikih. Itu. Tapi kalau ulama lain ada diharamkan mutlak. Tuh. Saya dapati itu buah pala itu kalau jadi banyak itu kan mengandung ini zat yang memabukkan. Itu ulama mengharamkan kalau kebanyakan dia mabuk. Tapi yang lain mengatakan sih kalau bumbu tidak mungkin banyak. Iya, tidak mungkin mabuk. Makanya kalau buat sekedar resep makanan, penyedap makanan, dia tidak haram. Tapi kalau penyalahgunaan jadi obat, jadi ya narkoba, baru jadi haram.
Di kitab Tanwirul Qulub. Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi. Bahas begitu. Tentang masalah hukum biji pala. Ada di kitab itu. Jadi Nabi tidak pernah minum. Kopi belum ada zaman itu. Nggak ada riwayat. Oh, sisa. Iya, itu apa dari tembakau kan itu. Itu Sama itu hukumnya ulama bilang sama sudah. Sama kayak Ada asap-asap. iya. Sama. Sama sudah. Beda-beda tipis dia. Tipe besar itu. Sisa. Berarti kira-kira minuman apa yang Nabi selain kopi, selain air putih? Susu. Laban. Iya, bukan minuman bersusu ya. Jadi satu merek tuh. Susu murni, susu sapi, susu kambing. Iya. Onta. Susu onta juga Nabi pernah minum. Ada juga di kitab Syama'il itu Nabi campur dengan jus-jus kayak jus-jus begitu. Dibuat jus itu Rasulullah suka tuh. Semangka itu Nabi suka. Ada riwayat. Cuma riwayat semangka itu hanya ada riwayat Nabi makan. Tapi tidak ada riwayat cara makan semangkanya Nabi itu terada. Nah, makanya Imam Malik tidak makan semangka. Dia bilang, ya Imam Malik kenapa tidak makan semangka? Dia kan mau ngikut Nabi. Dia bilang, saya tidak tahu cara makan semangka Nabi bagaimana. Makanya saya tidak mau makan semangka. Ya, iya. Lam a'rif kaifa akli bitih min Rasulillah SAW. Saya tidak tahu bagaimana cara makan semangkanya Rasulullah SAW. Makanya saya tidak mau makan semangka. Gitu. Kayak Habib Ali As-Sagran tuh. Makan semangka. Namanya bitih. Itu kalau bahasa. Karena Nabi ya'kulu bitih. Nabi sering makan semangka. Fil riwayah tuh. Di zaman Habib Ali Sakran orang kasih kopi. Beliau tidak minum kopi. Ambil siwak, ada siwak. Terus siwak kasih celup baru pakai siwak dan kopi. Ya. Kenapa minum begitu? Dia bilang, karena tidak ada riwayat Nabi minum kopi dan saya tidak tahu cara minum kopi Nabi bagaimana karena tidak ada di zaman Nabi. Makanya saya harus ittiba sunnah Nabi. Yang ada adalah Nabi pakai siwak. Jadi saya begini biar dapat pahala. Di kitab Mu'jamul Latif ada riwayat itu. Kalau teh wallahu alam tuh. Ya. Kalau teh wallahu alam. Saya belum tahu itu apa ada Nabi pernah minum atau ini. Itu. Tapi kalau kopi dipastikan belum, karena belum ada kopi di zaman Nabi belum ada. Kalau teh sebenarnya di zaman Nabi sudah ada. Cuma riwayat yang Nabi minum teh itu sekemampuan saya belum saya dapat. Di Cina kan sudah ada sulama teh itu, ya. Jepang itu, sulama sekali teh. Saya. Sampai ulama-ulama dulu rajin menulis. Semua masalah ditulis jadi kitab. Ini bahas kopi jadi satu kitab tentang kopi semua. Tapi riwayat mimpi saja tuh. Riwayat kopi itu ada sufi mimpi. Ya Rasulullah, ini kalau mimpi mau percaya boleh, tidak percaya itu tidak apa-apa. Selama dia isi kan tidak bertentangan dengan syariat. Sudah ada nas yang membolehkan, tidak melarang itu. Jadi ya Rasulullah, saya mau minta hadis kepadamu dalam mimpi yang tidak pernah kau sampaikan ke sahabat-sahabatmu. Maka Nabi kasih 3 hadis tuh. Yang pertama itu minum kopi. Siapa yang minum kopi, maka selama ada bau kopi di mulutnya, selama itu juga malaikat istighfar kepadanya. Cuma ulama guru kami kasih syarah, itu minum kopi bagadang ibadah. Bukan main domino dan catur. Kan berarti dia membantu untuk ibadah kan, jadi kuat, jadi begadang. Itu bau kopinya itu dihitung ibadah. Tapi kadang-kadang ada permainan yang mubah. Jadi ibadah itu kan bukan hanya melakukan
amalan. Meninggalkan dosa juga ibadah. Daripada terjerumus dari dosa, ada perkara-perkara yang mubah, menghindari dia dari dosa itu juga ibadah. Iya. Dulu santai. Santai. Jalan ya. Dia apa namanya? Carilah permainan yang mubah itu daripada dia maksiat. Di situ. Dia pakai niat, saya niat begini untuk menjauhkan saya dari maksiat, dia dapat pahala. Cuma kadang-kadang kurang niat. Cuma jangan terlalu israf, berlebihan, benar. Mama dibagi sampai berapa jam itu tiap hari begitu. Kalau berlebihan jadi gak baik. Semua kalau berlebihan kan tidak baik itu. Nah, itu hadis pertama tuh. Yang kedua, manittakhaza subhah. Siapa yang membuat tasbih atau siapa yang menggunakan tasbih. Ya, tasbih, dia zikir itu. Nah, karena terbiasa dengan tasbih dia zikir terus, di saat dia tidak gunakan tetap dihitung dia bertasbih dengan tasbih tersebut. Nah, hadis ketiga, siapa yang ziarah ke magomnya para wali. Itu, maka dia dapat pahala yang sangat besar, saking besar pahalanya itu dia ibadah sampai terpotong-potong tubuhnya itu. Dengan sekali ziarah kepada seorang wali. Itu dapat dari mimpi. Makanya jadi masalah tuh di kalangan pemerhati hadis dari ulama hadis itu. Cuma saya pegang yang kitab I'tisam Asy-Syatibi itu mengatakan bagus beliau kaidah tuh. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi katakan sesuatu begini, kalau dia bertentangan dengan syariat, itu dipastikan bukan dari Nabi. Pasti setan itu. Iya, karena gak mungkin. Yang Nabi sampaikan sudah dibukukan oleh ulama jadi hukum, kemudian lewat mimpi kontradiksi. Itu gak mungkin. Dipastikan itu bukan dari Nabi. Yang kedua, bisa diamalkan jika sudah ada sebelumnya. Ya. Hukumnya sudah ada. Dikuatkan lagi lewat mimpi, boleh diamalkan. Yang ketiga, kalau sifatnya amalan-amalan dan isinya tidak bertentangan dengan syariat, bisa diamalkan secara pribadi. Jangan diumbar, nanti muncul fitnah. Itu. Tapi kesimpulannya, mimpi tidak bisa jadi hukum. Tidak bisa jadi hukum. Namanya Imam Asy-Syatibi, orang Spanyol, Andalus dulu, ya? Andalus. Itu Al-I'tisam namanya. Orang Eropa belajar di situ dulu. Orang Eropa tinggal ya di Cordova itu. Dia peraja namanya Al-Mustansir Billah Al-Hakam. Dia pertama yang bangun itu. 27 sekolah. 70 perpustakaan. Dia punya buku saking banyak gitu. Daftar buku 5.000 jilid. Dia daftar buku 5.000 jilid. Cari buku semua cari. Belum dia buku. Dia daftar saya 5.000 jilid. Orang Eropa datang berkunjung, belajar di situ. Orang Islam sudah buat penelitian, penemuan-penemuan. Sumaju sudah di Madaris Cordova itu. Baru dong balik ke Eropa, ilmu itu dibawa dong kembangkan. Kita punya masa keemasan kan masa-masa itu tuh. Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah Tsaniyah di Andalus tuh Umayyah 2. Nanti ada Karamid apa-apa berubah. Transmisinya berubah-berubah. Ini semua kenapa bisa maju? Dong punya fokus itu ilmu pengetahuan. Makanya maju. Nah, Daulah Utsmaniyah yang di Turki kan mulai merosot. Iya, merosot. Dia punya peradaban pendidikan tidak berkembang karena fokus di militer saja. Cipta senjata perang ini begitu. Pendidikan kurang terlalu difokuskan. Runtuh. Makanya harus dua tuh. Shalih Al-Ayyubi dia bangun dua, militer dan pendidikan. Makanya dia buat Al-Azhar itu yang kasih bebas Palestina, Baitul Maqdis. Cerdas beliau, Salahuddin Al-Ayyubi.
kuasai Mesir, bikin daulah Ayyubiyah di sana, buat sekolah militer, tapi juga ada sekolah pendidikan ilmu pengetahuan, Al-Azhar. Peradabannya bertahan lama. Kalau Turki yang difokus militer, pendidikan ada tapi tidak jadi satu fokus utama. Runtuh. Dan Nabi suka kasih pesan itu berarti betul disuruh orang Islam harus berilmu kan. Kita punya wahyu pertama suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat ada surat tulis pena, surat Al-Qalam. Ada surat pena, ada surat baca. Kitabnya buku, Alkitab. Ada pena, ada buku, ada baca. Itulah Islam. Iya. Islam peradaban intelektual. Kalau ada ilmu dia semua maju. Militer juga maju semua. Tapi kalau militer saja ilmu terada runtuh. Itu sudah terbukti dengan runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Kurang fokus di situ. Tapi kalau tanpa iman rusak juga. Ilmu, punya militer, iman terada, rusak. Jadi padukan tiga-tiga. Kasih banyak ya. Saya. Insyaallah.